Sempat beranak. Nah, cuma tadi Pak Wabub bilang di sini abrasinya luar biasa. Bagaimana kalau nanti Ibu minta nanti perusahaan-perusahaan besar untuk bikin CSR pohon bakau, mau nggak kerja bakti nanem? Mau ya? Nah, oke. Tolong mungkin Pak Dirjen koordinasi dengan Pak Tio untuk Dirjen Pesisir, minta BRI, BNI, Mandiri, Pertamina untuk menyumbangkan paling tidak 1 juta pohon di Pantura, Jepara ini. 1 juta pohon loh Pak, mohon sampaikan. Tapi nanti masyarakat yang tanam ya, janji loh. Ntar bakonya datang pada bubar semua, nggak ada yang datang. Hah? Bakau itu kan menjaga abrasi. Yang kedua juga akar-akarnya itu tempat ikan memijahkan telur-telur dan anak-anaknya. Jadi nanti pendapatan bapak-bapak dari perikanan juga akan naik. Yang kedua, tadi saya sudah bicara di mobil sama Pak Gubernur untuk kirim surat permintaan revitalisasi kanal-kanal atau sungai-sungai yang masuk ke dalam dari luar, supaya nanti dalam lalu ikannya bisa masuk lebih banyak. Mungkin Pak Dirjen Budidaya revitalisasi saja kanal-kanal itu dengan bibit-bibit bandeng. Jadi bukan ditambak tapi langsung dilepas di kanal-kanal dan sungai-sungai muara. Setuju nggak? Tapi kalau udah disebarin jangan disetrum. Nek disetrum yang mati kabeh sak dino teh. Janji gak? Janji. Oke. Kalau ada yang nyetrum diapain? Kita ngilangin ya. Jadi nanti Pak Dirjen Budidaya biasanya kalau tanam kan harus kemarau atau musim hujan Pak. Hujan. Nah nanti musim hujan tolong dikirim bandeng, lalu udang windu, udang putih juga disebar saja di perairan umum supaya masyarakat yang pakai anco bisa dapat. Tapi jangan disetrum. Kalau disetrum sama diportas ya mati semua. Lain dari itu, untuk garam saya mohon juga nanti kirim surat untuk revitalisasi kanal-kanal garam. Tadi Pak Ganjar ada di Rut PT Garam, Pak Budiono waktu kenalan sama Pak Gubernur. Saya perintahkan PT Garam untuk bisa membeli yang bagus dengan harga standar lah gitu Pak Budiono. 600 bisa nggak? Harus bisa katanya tuh. Ayo, yang sudah pakai geoisolator ya, yang putih ya. Tapi memang saya lihat tadi hasilnya yang pakai geoisolator di sini belum seputih dibanding dengan yang di Madura. Jadi mungkin tadi ada usul kabupaten membuat tandon air supaya air yang disalurkan ke kanal-kanal tambak garam itu lebih bersih Pak. Nah itu kita bisa bantu dengan eskavator untuk pembuatan kanalnya. Jadi ada koperasi petani garam nggak di sini? Ada berapa? 2. Opo wae? Sini ngomong sini. Maju. Ketuane maju. Sini Bapak sini. KUD dari Karya Mina. Koperasi ini koperasi temenan atau bohong-bohongan? Sungguhan. Oke, lalu yang satu lagi koperasi Mina Barokah, Pak.
Mina Barokah. Kok juga beneran? Beneran. Anggotanya juga petani garam. Iya. Bukan orang-orang dinas. Bukan. Bukan. Oke. Siap disurvei hari ini. Pak Bianto tolong kasih eskavator 2. Satu untuk Barokah, satu untuk Dwi Karyamina. Tapi saya mau lihat setahun lagi saya kemari, eskavatornya masih bagus. Siap. Ojo hilang. Dan koperasi dapat untung. Jadi bikin tambak-tambak segar dan baru. Bapak tahun depan, nah ini dulu beresin dulu. Dua dulu, nanti nelayan masyarakat Madura garam juga mana lagi, Pak? 2 nanti Bapak boleh pinjam sama kasih. Jeporo lakone Jeporo sih. Jadi nanti kapan-kapan saya lewat dari atas, kanal-kanalnya udah bagus ya, saluran airnya. Jadi tolong dikelola dengan betul, 2 eskavator ya, supaya bagus. Kemudian pakai geoisolator, airnya ditandon. Ya. Kemudian harus bersih. Nah nanti Bapak kontak sama Pak Budiono tadi, PT Garam. Garam saya harus dibeli. Kalau tidak dibeli oleh PT Garam, Bapak SMS saya. Siap Bu. Nomornya saya catat 0811. Oh sudah ada. Belum. Mina Barokah belum punya. 0811 211 365. Nek jaluk cepat. Kalau nulis lambat piye? 0811 211 365. Oke, ya. Sudah, terima kasih, Pak. Ya. Ya, sama-sama. Boleh. Nih, Bapak juga bisa bikin resi gudang. Pak, sebentar nih. Bapak bisa bikin gudang besar, uangnya pinjam kur sama BNI dan BRI. Ada BNI dan BRI di sini? Wah, panitianya ini nggak betul ini. Semua sektor harus ada dong. Kita perlu perbankan untuk kasih uang. Nanti minta utang bikin gudang yang besar supaya ditampung dari masyarakat. Jadi pada saat harga jatuh jangan dijual. Nah PT Garam harus beli yang bersih. 600 kemahalan enggak toh Pak Budiono? 600 yang bersih boleh lah. Boleh 600 Pak. Nah. Ya yang jelek ya ada 600 toh. Ya perangko perangkonya jateng ya. Nanti Pak Menhub suruh bantu subsidi kereta. Nah, untuk rakyat kita harus kerjasama. Sudah ada Impres nomor 7 Pak, percepatan pembangunan perikanan dan termasuk itu tambak garam. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya juga bergembira. Saya kok bilang sama Pak Wabub nih Pak, rasanya kita nih nelayan tuh tidak ada yang miskin sebetulnya. Betul nggak? Cukup kok. Kita bukan buruh, kita ini kan pengusaha walaupun kecil. Betul nggak? Betul tuh Pak. Nah tinggal kita lebih diberdayakan supaya lebih kaya, lebih banyak tabungannya. Nah kita harus diversifikasi. Jadi saya harap masyarakat tadi Pak Ganjar bilang yang nelayan dan petani garam itu memang biasanya sama-sama Pak. Jadi sambil nunggu garamnya jadi, dia juga nangkep ikan. Nah ikannya itu kita harus bikin subur. Nanti Dirjen Budidaya akan tanam di perairan umum, juga tanam di tambak-tambak. Kalau bisa bikin koperasi semua juga untuk selain tambak garam juga tambak bandengnya bikin koperasi supaya apa? Supaya nanti bisa lebih mudah mendapatkan
bantuan dari pemerintah. Karena kita sudah komitmen untuk KUB itu kita stop, tapi kita ingin punya koperasi. Kalau koperasi itu berbadan hukum, karena punya badan hukum jadi jelas pengelolaannya. Kalau KUB selama ini banyak hanya kelompok-kelompok, akhirnya orang-orang tertentu saja yang dapat bantuan. Betul nggak? Jadi KKP memulai tahun ini dan tahun depan dan seterusnya itu hanya memberikan bantuan kepada koperasi, ya seperti itu. Lain dari itu juga saya tahu masyarakat Jepara juga selain di bidang perikanan, tambak udang, tambak garam dan juga nelayan tangkap, di sini juga kerajinan tangan kan sangat tinggi nilainya. Jadi saya pikir itu bisa diintegrasikan, kita bisa mengundang kementerian lain dari pariwisata, dari kreativitas, apa namanya kementerian Pak? Kementerian Marekraf, kerajinan ya, untuk usaha kreatif. Itu mungkin Pak Wabub bisa minta mereka sinergi, karena saya yakin bapak-bapak di sini juga sangat ahli membuat kerajinan tangan. Jepara adalah pusat handicraft kayu terbesar saya pikir untuk dunia dalam density populasi dan jumlah kubikasi kayu yang dimakan setiap hari. Jadi orang Jepara ini seperti rayap satu hari. Iya Pak, satu hari bisa sampai 750 kb. Kalau nggak rayap kan nggak bisa tuh ngabisin kayu segitu banyak. Jadi luar biasa, dan saya pikir ini hanya perlu dukungan pemerintah untuk memfasilitasi, untuk memberikan ruang, penambahan modal, dan sekarang pemerintah sudah komitmen memberikan kur dengan bunga murah. Nah, lain dari itu saya memohon kepada teman-teman, sekarang ini Pak Presiden sudah komitmen bahwa laut itu harus jadi masa depan bangsa. Kita harus jaga dari perusak-perusak lingkungan. Di sini ada tukang bom ikan nggak yang suka ngebom? Yang ada di daerah mana? Di sini, sekitar sini. Di Karimun sana ya Pak? Nggak ada juga. Bagus. Nah itu harus dijaga. Yang kedua, Pak Presiden juga komitmen selain membuat yang terakhir itu Impres nomor 7 untuk percepatan pembangunan. Pak Presiden juga membentuk Satgas 115 untuk mengamankan laut dari pencurian ikan. Nah tapi ini ada rencana pemerintah untuk bukan rencana pemerintah, ada beberapa pihak yang menginginkan perubahan dari Perpres yang dibuat oleh Pak Presiden di bulan Mei tahun ini. Kira-kira bapak-bapak akan setuju nggak kalau asing boleh tangkap lagi di Indonesia? Tidak ya. Jadi nanti harus buat dukungan kepada Pak Presiden yang telah membuat Perpres nomor 44 yang menutup asing tidak boleh masuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Bagus enggak tuh Pak Presiden? Nah, jadi luar biasa Pak Presiden kita ini membantu masyarakat dan memastikan kedaulatan laut di tangan nelayan Indonesia. Nah tapi pengolahan kita terbuka, silahkan dari mana saja mau datang membeli ikan kita boleh, karena nelayan itu kan perlunya uang ya, beli. Ada yang beli, tangkap ada yang beli, harganya bagus. Kalau nangkep ikan perlu dibantu sama orang luar negeri, enggak toh? Hah? Isoran anda iwa? Apa harus panggil dari Cina untuk nangkep ikan? Hah? Enggak, ya enggak. Kalau perlu impor nelayan nanti pemerintah impor, enggak toh? Enggak, ya wes. Jadi kita mesti jaga laut ini satu-satunya yang secara resmi
dengan Perpres ini diproteksi dari masuknya pekerja nelayan asing. Baru kali ini, dan hanya Pak Jokowi yang berani bikin. Luar biasa. Satu-satunya sektor sumber daya alam yang eksploitasinya itu hanya untuk Indonesia. Jadi ini perjuangan yang panjang dan harus kita jaga bersama. Dan saya yakin aparat semua pemerintahan akan sinergi bekerja bersama. Nah, sudah asing ini tidak ada, kita wajib jaga. Pemerintah sudah hemat, sekarang BBM susah nggak? Sudah enggak kan? Ya. Jadi Pertamina pun sudah menyelamatkan dengan illegal fishing ini tidak ada. Pemerintah itu kelebihan stok itu sampai nilainya 20 triliun lebih. Makanya sekarang tidak ada lagi susah-susah BBM karena BBM banyak. Jadi dulu puluhan ribu kapal di tengah laut itu mengambil BBM kita. Nah sekarang sudah tidak ada, tidak boleh ada lagi. Dan saya harap tentunya bantuan pemerintah itu untuk supaya peningkatan kesejahteraan ini lebih kencang, lebih terasa. Saya berharap kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang tidak baik juga hilang. Saya dengar kalau nelayan selatan itu hidupnya pernah karena gaya hidupnya baik-baik. Di Pantura ini ada dompet nggak? Di sini dompet nggak ada. Wah bagus. Berarti judi gitu juga nggak ada ya toh. Tenang nih. Yang pegang uang bapak atau ibu di rumah? Ibu, bener nih. Ibu-ibunya kok nggak ada yang datang ya? Ya, jangan boleh bapak-bapak pegang uang. Ya. Jadi harus ibu yang pegang uang. Kalau bapak-bapak habis. Nanti punya istri 2, 3, 4. Nah, jadi hasil dari perikanan harus pulang ke rumah untuk istri yang pegang. Nelayan juga tolong didaftarkan Pak Bupati, Pak Ganjar. Kita sudah ada asuransi. Jadi kalau meninggal di laut itu dapat santunan 200 juta. Kalau kecelakaan di darat itu dapat santunan 160 juta. Kalau cacat dan lain-lain. Jadi anak-anak muda turun ke laut, nggak usah takut. Kalau meninggal ada tinggalan untuk anak cucunya. Ya. Ya daftar. Kepala dinasnya buat pendaftaran. Tapi yang bukan nelayan nggak boleh, Pak. Ini khusus nelayan. Pengusaha garam ya nggak dapat. Nanti ada verifikasi dari Dirjen Tangkap. Di sini ada Pak Zulfikar berdiri, sama Dirjen Pelabuhan Pak Agus. Nah, direktur ya. Jadi daftarkan, tapi nggak boleh bohong. Ini baru untuk nelayan dulu. Kita baru punya dana untuk 1 juta nelayan. ABK kapal bukan nelayan. ABK kapal harus diasuransikan oleh pemilik kapal. Seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bantuan tadi bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.